Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi hari ini kita akan mulai kebaktian kita pada saat ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita akan nyanyikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau
atas waktu yang masih Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami sangat berterima kasih Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, atas kasih-Mu bagi kami Yesus. Kau sudah tibakan kami di tempat ini Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, semuanya itu bukan karena kekayaan kami Tuhan, semuanya itu bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan, tapi karena anugerah-Mu Bapa yang memampukan kami Tuhan untuk berada di sini Tuhan, melewati godaan Tuhan, melewati apapun Tuhan yang mungkin menghalangi ibadah kami ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau mampukan kami, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan Engkau sudah ada Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami saat ini Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami bagi ini Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya sudah Engkau atur Tuhan, Engkau semuanya sudah Engkau rencanakan Tuhan. Rencana-Mu pasti yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menyembah Engkau Tuhan, kami akan mulai memuji-Mu, menangkan Engkau Tuhan. Biarlah Bapa curahkan Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan, penuhi tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan, boleh memuji Engkau Tuhan, boleh bersyukur cita Tuhan atas Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang belum tiba saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa yang senantiasa juga memberkati mereka Tuhan, menyertai mereka Tuhan. Kau halangi segala rintangan Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini Tuhan dengan selamat Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama, boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya juga Bapak bagi mereka yang sakit, Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan, karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin Tuhan, tapi bagi Engkau kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang musnah Tuhan, tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Kami percaya Bapak, kami memang percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami yang begitu luar biasa Tuhan, yang menjadikan tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Kami sungguh-sungguh yakin itu Tuhan, dan kami percaya Bapak, di jam-jam yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, Engkau akan bersama-sama mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, dari pemain musik, pemain LCD, singer, menjalankan kolektor, WL, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami, memakai kami untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya pelayanan kami tidak akan sia-sia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kami juga tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa apapun itu Tuhan yang ingin mengganggu pada kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya tidak akan bisa Tuhan mengganggu ibadah kami pada saat ini Tuhan, karena kami bersatu hati di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan Kau mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan dan haleluya, amin. Kita yakin percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Karena ada gerakan Roh Allah di sini. Kita akan nyanyikan ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin.
bercurah di tempat ini. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan teman-teman. Kita mau bersuka-cita. Roh Kudus bercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus bercurah di tempat ini.
Kudus akan tercurah di tempat ini. Amin. Karena kita adalah umat-umat Tuhan-Nya. Begitu luar biasa. Saya undang untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu. Ada? Jika tidak ada, saya undang untuk kaum wanita untuk maju ke depan memuji Tuhan. Mari. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya saya undang untuk anak-anak sekolah minggu dan pemuda untuk maju ke depan memuji Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kalau puji ini mengatakan bahwa hati yang gembira adalah Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kalau hati kita sudah gembira, Tuhan pasti akan senang. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyi Bila Roh Allah Ada. Bekerjalah ya Roh Kudus. Hallelujah.
kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu melawan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang Maha tahu ya Tuhan apa yang terjadi, apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami adalah hanya manusia yang lemah ya Tuhan, yang bisa menginginkan itu ya Tuhan, tapi Engkau yang berkehendak atas segala kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, segala dosa-dosa yang kami perbuat yang kami sengaja maupun tidak, kiranya ampuni kami akan itu ya Bapa, agar segala berkat-Mu, segala mujizat-Mu tidak terhalang atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ya Tuhan, begitu juga dengan saudara-saudara kami ya Bapa, yang belum bisa dapat hadir di tempat ibadah-Mu ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka ya Bapa, agar di hari berikutnya ya Bapa, kami dapat berkumpul di tempat-Mu ini ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan malas ya Bapa, ketuk dan bukakan pintu hati mereka ya Bapa. Berikan buat mereka ya Bapa berkat-berkat mujizat yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa, agar hati mereka tersentuh ya Bapa, agar di kemudian hari ya Bapa kami dapat berkumpul di tempat ibadah-Mu ini ya Bapa, dengan bersukacita yang luar biasa ya daripada Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu segala pergumulan kami pribadi dan pas pribadi ya Bapa. Engkau yang Maha tahu segala apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami turut mengundang Engkau dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami ya Bapa. Kami turut mengundang Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Karena Engkau mengurapi kami ya Bapa satu persatu. Engkau yang membimbing kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya urapan-Mu adalah urapan yang luar biasa bagi setiap pribadi pas pribadi kami ya Bapa. Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam permasalahan ya Bapa. Engkau akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahan kehidupan kami ya Bapa. Engkau akan memberikan jalan keluar di setiap apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau akan memberikan urapan yang luar biasa, lawatan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan hamba-Mu ya Bapa. Dan kami yakin kami pulang dari tempat ibadah-Mu ini tidak sia-sia, tetapi kami pulang dari tempat ibadah-Mu ini membawa berkas-berkas sukacita yang luar biasa. Dan jangan biarkan kami hanya pendengar-pendengar-Mu ya Bapa, biarkanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, pelaku yang baik ya Bapa untuk memerintahkan segala firman-Mu ya Bapa di luar sana. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang akan sebentar menyangkat firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa, sembunyikan di belakang salib-Mu ya Bapa, agar hamba-Mu ya Bapa memberikan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu ya Bapa dengan urapan-Mu, dengan lawatan-Mu juga ya Bapa. Dan begitu juga persembahan yang kami beri besar kecil ya Bapa, kiranya Engkau mengurapi ya Bapa, berikan kepada kami rezeki yang melimpah ya Bapa, agar itu membawa dan bisa membuat menjadi rumah yang harum di hadapan-Mu di surga ya Bapa. Dan kami di kemudian hari ya Bapa bisa memberikan lebih besar lagi ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan, manusia yang penuh dosa ya Bapa, yang kami sengaja maupun tidak melalui perkataan kami bahkan perbuatan kami ya Bapa. Kami meminta mohon ya Bapa, kami meminta agar Engkau mengampuni kami ya Bapa, agar kami layak menerima segala berkat-Mu, menerima segala mujizat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Doa dulu. Di nama Tuhan, selamat berkati oleh firman. Ya, sekolah minggu bisa megang sego.
bersama guru sekolah minggu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sehat. Sekarang semua menyampaikannya salam sehat. Ya, karena kiri kanan kita sudah banyak yang sudah pulang lebih dahulu. Ya, makanya sekarang setiap orang ketemu, hai apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, yang dicari sekarang adalah kesehatan. Ya, karena Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pandemi corona. Ya, pada pagi hari ini, selain hari Minggu, harusnya orang Kristen tahu. Ya, selain hari Minggu, hari ini hari apa? Harusnya orang Kristen sudah tahu. Ya, jangan orang pastor yang jawab. Anak remaja yang tahu. Ya. Selain hari Minggu, hari ini hari apa? Lupa ya. Karena tiap tahun kita memperingati. Tiap tahun pasti kita melewati. Gak mungkin kecuali kita sudah pulang kampung ke surga. Kita gak akan melewati. Selain hari Minggu, hari ini adalah memperingati hari Pentakosta. Hari ke-50. Hari ini sangat penting di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Sangat penting. Baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Hari ini diperingati ataupun dirayakan, ya, dilakukan ini sangat penting. Ya, di perjanjian lama disebut dengan hari raya 7 minggu. Bapak Ibu bisa catat ayatnya, saya nggak akan bacakan. Imamat 23 ayat 15 dan Ulangan 16 ayat 9. Saya ulangi, Imamat 23 ayat 15 dan Ulangan 16 ayat 9. Itu adalah hari raya 7 minggu. Ya, kata Pentakosta secara harfiah artinya 50. Ya, sedangkan dalam perjanjian baru terdapat dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Di mana murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan Roh Kudus. Nah, dari tadi awal sampai terakhir kita nyanyi, kita menyanyikan tentang Roh Kudus. Ya, hari ini ya 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan. Hitungnya dari kebangkitan. Ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Murid-murid diberikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu bisa catat di Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Nah, saya ingin kita membaca di Yohanes 16 ayat 12. Kita masuk dalam inti firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 12. Saya bacakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus berkata dengan murid-murid, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, jadi Roh itu bukan dari dirinya sendiri. Dalam arti Dia tidak berkata-kata dengan diri sendiri. Tapi segala sesuatunya yang didengarnya itu lah yang dikatakannya. Ya, didengar oleh siapa? Oleh Bapa di sorga. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadamu. Roh Kudus diutus untuk memimpin kita dalam kebenaran. Ya, balik ke ayat yang 13 ya. Yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dia adalah janji Bapa kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penolong buat kita, sebagai penginsaf buat kita, untuk kita bertobat, untuk kita kembali kalau kita sudah melenceng, kita sudah sering melakukan dosa. Ya,
Ini roh kebenaran ini diberikan oleh Bapa kepada kita. Dia sebagai pengingat firman Tuhan. Ya. Dia itu sebagai pengingat firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kadang suka nanya, Roh Kudus, saya mendengarnya gimana deh? Saya merasakannya gimana oleh Roh Kudus itu? Mendengarkan suaranya seperti apa oleh? Apakah hanya, hai Ode, kamu harus ke sini? Enggak selalu seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu. Itu sudah tahap-tahap proses yang lain. Bertahap, istilahnya sudah panjang. Saya yakin, ya, caranya itu gampang. Bagaimana kita mengenal suara Roh Kudus? Ya, kita buka ini jawabannya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Saya minta Bang Omri kalau bisa bacakan. Papa kasih, minta tolong dibacakan. Kamu Bang? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah, terima kasih. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana cara kita mendengar suara Roh Kudus? Ini jawabannya. Firman-Mu adalah kebenaran. Tadi kita baca dalam Yohanes berapa? 16 ayat 13, roh kebenaran yang akan diberi kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi, kalau secara logika saja, kalau Bapak Ibu suka membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya, di situ Bapak Ibu bisa mengenal suara Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Saya senang Bapak Ibu rajin ibadah. Ya, puji Tuhan anak-anak muda di sini rajin-rajin ya. Rebo berangkat, Sabtu berangkat, Minggu berangkat. Itu saya senang. Ya. Ada istilahnya pengorbanan yang Bapak Ibu berikan. Tapi saya lebih senang bila Bapak Ibu, saudara-saudara membaca firman Tuhan itu di rumah juga. Merenungkan firman itu di rumah juga. Ada waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya membaca firman hanya sepintas selalu. Dalam arti seperti membaca koran. Ada waktu tersendiri di pagi hari atau di malam hari atau di tengah malam. Punya waktu tersendiri 1 jam, setengah jam. Jangan 5 menit. 5 menit cuma baca judulnya doang, berikut. Berdoa dulu, mengucap syukur, Tuhan pimpin saya ingin membaca firman-Mu. Saya lebih senang Bapak Ibu punya waktu seperti itu. Saya 2 kali bertemu sama orang yang punya waktu, ya, punya waktu walaupun mereka sibuk yang saya tahu. Pertama waktu saya tinggal di Purwokerto, ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu dia buka toko apa ya? Saya lupa, emas apa toko jam. Pokoknya aksesoris gitu ya di Purwokerto. Dia beli langganan ke saya, ya, langganan. Jadi saya nganter barang. Kebetulan saya nganternya itu jam 12 siang, sampai tokonya jam 12 siang. Dan saya kasih barang itu, saya kan minta pembelian ya, apa uangnya. Ternyata tantenya itu lagi di pojok di belakang lemari sedang berdoa. Dan saya disuruh karyawannya, Mas, tunggu ya Mas. Lama enggak Bu? Mbak? Ya kurang lebih setengah jam atau sejam. Itu pengalaman saya. Dalam hati saya sebagai anak pendeta waktu itu enggak ada waktunya. Siang-siang belum saya ambil. Kalau pagi sama malam oke. Saya lakukan. Tapi siang hari loh, siang hari tante ini punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dia ingin, ya saya lihat tokonya ramai, tokonya pernak-perniknya banyak, istilahnya laku toko ini. Jadi walaupun ramai dia punya waktu. Karyawan yang
Jadi dia kasih kayak ada kasir, ya kasir tetap ada kasir ya. Tapi tetap kalau yang transaksinya besar, yang kayak saya ini transaksinya termasuk besar, biasanya disuruh pending nanti tunggu akses. Dan yang kedua, saya dapat itu di Subang. Dia punya dealer motor bekas, motornya itu nggak 1-2 biji, puluhan bahkan ratusan. Dia punya waktu jam 12 siang, sama saya itu sama papi saya, itu ingat sekali. Sama papi saya. Di depan mejanya itu ada Alkitab. Dan waktu kami ke situ, pas jam 12 lewat, ya, jam 12 lewat, dia lagi buka Alkitab. Lagi baca Alkitab. Duduk sendiri, di depannya banyak karyawan yang ngurusin motor. Ya, jadi istilahnya sesibuk apapun pekerjaan kita, mari selingi. Ambil waktu, misalnya siang oke, siang nggak bisa, pagi hari sebelum kita beraktivitas, ya, ambil waktu untuk mengenal firman Tuhan, supaya kita mendengar suara Roh Kudus. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saudara-saudara, mengambil bagian dan percaya kepada Tuhan Yesus, Roh itu sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Roh itu sudah ada di dalam hidup kita. Karena apa? 2000 tahun lalu yang murid-murid itu sudah dicurahkan. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya ada yang lebih penting daripada kita mendengar suara Roh Kudus, yaitu mau enggak kita taat sama suaranya. Nah, ini yang saya ingin kita sama-sama belajar. Kita sudah mendengar suara Roh Kudus, tapi maukah kita taat sama suaranya itu? Ya. Tapi saya kayaknya nggak pernah mendengar suara Roh Kudus. Saya percaya pasti ada di kalangan waktu, di suatu kejadian atau di suatu hari, ya, Bapak Ibu pernah mendengar suara Roh Kudus, tapi tidak istilahnya menanggapi dengan iman Bapak Ibu. Gimana? Saya percaya waktu Bapak Ibu melakukan aktivitas, tiba-tiba terbesit firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tiap minggu atau tiap Rabu, ya, itu siapa yang meningkatkan? Itu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ya, harusnya kita mau melakukan dosa, tiba-tiba firman Tuhan, jangan, itu berdosa, itu tidak baik. Benar nggak? Pernah merasakan tidak suara seperti itu? Ada lagi yang lebih ekstrim. Bapak Ibu dapat bonus, dapat gaji yang kerja, dapat penjualannya meningkat. Pernah nggak diingatkan bayaran buat Tuhan, bagiannya Tuhan? Pernah nggak? Saya pernah dapat cerita dari satu anak muda di sini, sedikit berdebat sama dia. Dia mikir gini, oh, saya mau ngasih perpuluhan, ya bagus puji Tuhan. Perpuluhan saya itu gimana? Uang makan saya diperpuluhin kan? Saya baru tahu dia nanya. Saya mikir sebentar. Uang makan kamu mau diperpuluhin, boleh kan? Sekarang kembali ke imanmu. Saya balikan kembali. Gajimu seberapa, kamu sudah potong perpuluhan. Sedangkan kamu pengen punya niat juga uang makanmu masukin perpuluhan. Kalau buat saya itu iman masing-masing. Roh Kudus yang berkata, ya, Roh Kudus yang berkata, itu punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus untuk memberi yang lebih, bagiannya Tuhan. Banyak Bapak Ibu kesaksian, Bapak Ibu bisa searching di Google, ya, ada yang ngasih perpuluhan itu 90%, tapi memang nggak gerejanya. Dia punya yayasan, jadi dia kasih ke yayasannya itu, dan yayasannya itu mengolah, dia sebar ke seluruh, ya, ke seluruh dunia, ke gereja, ke sekolah Kristen. Yang penting perpuluhannya itu tidak dia pakai sendiri, ya. Jadi dia ini bagiannya itu di 90. Ini ada, Bapak Ibu bisa searching aja di Google banyak. Ada kok bagaimana. Nah, ini apa?
roh yang ada di dalam hidup kita. Misalnya ada orang yang salah sama kita, ya, kita jengkel, kita sakit hati, udahlah maafin aja. Lu yang rugi, dia udah nyantai-nyantai di sana, senyum-senyum, menjalankan kehidupannya, kamu masih ngambek, kamu masih sakit hati. Itu roh siapa? Roh yang ada di Bapak Ibu, melepaskan pengampunan. Ayo ampuni, supaya kamu dapat berkat. Jadi Roh Kudus itu pasti berbicara kepada ibu. Roh Kudus itu pasti ada di dalam hidup ibu. Sedangkan bagaimana kita mau mengaktifkannya, mau menghidupkannya, ya. Jadi bukan yang penting mendengar, tapi taat. Taat dengan suara Roh Kudus. Bapak-bapak di sini rata-rata bisa nyupir, ya. Ya benar kan Mas Yobi? Rata-rata bisa nyupir. Kenal yang namanya Google Map? Mas Yobi kenal Pak Batubara? Tahu kan? Tahu namanya GPS. Roh Kudus itu seperti itu menurut saya. Kalau GPS itu misalnya saya titik ke patrol dari sini, ya pasti dia ngomong dari sini lurus, belok kanan 50 meter, terus lurus lagi selama 1 kilo. Ya, Roh Kudus itu nggak cerewet. Yang cerewet identik dengan siapa? Mama emak, mami kita, mama kita, ibu kita itu cerewet. Kamu jangan ini, kamu jangan ini, kamu jangan ini, jangan malam-malam, jangan pulang pagi. Ya, pulangnya sekalian pagi aja. Ya, jangan pulang malam, pulangnya pagi aja sekalian. Roh Kudus itu nggak kayak emak-emak kita. Dia itu seperti GPS. Ya, dia mengarahkan kita ke jalan yang kita mau, bukan kita yang mau tuju, ya, menjalankan jalan yang benar. Kalau GPS di dunia ini suka nyasar, bahkan dibawa ke dalam hutan. Tapi kalau GPS itu Roh Kudus, dia tidak akan memberikan kita nyasar. Ya, Roh Kudus itu nggak cerewet. Kalau waktu jalannya itu kayak tol, ya, masuk di dalam tol, kayak dari sini masuk kemana? Dari Subang ke Cikampek. Saya jamin GPS itu diem, bener nggak? Ya boleh ya. GPS itu diem, Bapak Ibu. Nggak banyak ngomong kanan kiri, tapi setelah 2 kilo atau 1 kilo dia akan ngomong, sebentar lagi pintu keluar ke Cikampek, Anda ambil jalur kiri atau jalur tengah. Ya, itulah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, memberikan jalan yang benar. Jadi kalau hari-hari saudara kok Roh Kudusnya bilang-bilang sama saya, oh saya nggak mendengar Roh Kudus ya, hari ini kok petunjuknya nggak ada. Jangan salah. Kalau jalan Bapak Ibu benar, dia tidak akan mengingatkan, oh ini sudah benar jalan. Dia tidak akan menegur, dia tidak akan membisikkan bahwa oh kamu salah. Kerjakan yang harus kita kerjakan dengan baik. Ya, usaha kita kerjakan usaha kita, pekerjaan kita kerjakan dengan baik. Yang sekolahlah yang baik. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Yohanes membaptis dengan air. Ya. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kita dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan berarti artinya dari kata Yunani yaitu baptiso, ditenggelamkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih tidak ditenggelamkan, ya bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala untuk ditenggelamkan, kayak Ibu Susi ya, ditenggelamkan apalnya, ya, dicelupkan. Baptisan air menandakan kita dipersatukan dengan Kristus. Ya. Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, baptisan itu kita itu seperti mati, nggak mati kebong ya, nggak mati manusia lama kita. Ya, dosa-dosa yang sering kita perbuat itu dikubur waktu kita dibaptis. Jangan diulang lagi. Sudah dibaptis, sudah dimeteraikan, dosa-dosa lama masih diulang. Ya, ditambah dosa baru. Jangan, Bapak Ibu. Ya, sudah dikubur, sudah mati dengan kematian Tuhan Yesus. Ya, tadi saya bilang dibaptis dalam Kristus, menjadi satu. Bila menjadi satu berarti apa ya? Di dalam itu jadi satu kan? Kalau kita di dalam seperti di ruangan ini, berarti kita ada di dalam ruangan ini. Ya, kalau di dalam Kristus, berarti kita ada di dalam Kristus. Tapi di Alkitab ejaan bahasa Indonesia sehari-hari yang saya dapat lumayan bagus. Kata-katanya lumayan dimengerti. Saya bacakan ya. Tahukah saudara-saudara bahwa pada waktu kita dibaptis, kita dipersatukan, berarti nempel, jadi satu, enggak dua, enggak sendiri-sendiri. Yang berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Waktu saudara ditenggelamkan ke dalam air atau itu dikubur bersama dengan Kristus dengan dosa-dosa lama Bapak Ibu, lalu ditarik ya. Waktu dibaptis ditarik kan? Ibu Suna yang sudah, Ibu Sutina yang dibaptis ditarik kan sama Bapak Gembala? Tarik lagi ya. Kalau ditenggelami doang bisa langsung ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ditenggelamkan, ditarik kembali. Dengan kata lain, itu seperti Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Berarti kita juga hidup baru, kita punya kehidupan baru. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya. Tuhan juga katakan jika kita dibaptis dengan Roh Kudus, ya, eventnya memang sama, artinya sama dengan air dan Roh Kudus. Ya. Ditenggelamkan, dipenuhi. Air kita dicelup, kita basah dengan air. Roh Kudus kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi di dalam hidup kita ini sudah ada Roh Kudus ya Bapak Ibu? Sudah ada yang percaya kepada Kristus. Mau nggak ditambahin ke Roh itu? Ya, mau nggak? Supaya kita apa? Kita mendapat kuasa. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Saya minta Pohon Doko bacakan Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, panggillah ke seluruh dunia, beritahu Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ya,
Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk kita dapat kuasa. Siapa yang percaya kita dibaptis, maka kita diselamatkan. Jadi harap cepat-cepat daftar. Itu salah satu, bukan hanya simbol ya, bukan simbol di dunia ini ya, tapi kita harus mengimankan itu namanya dibaptis. Kenapa? Tuhan Yesus pun melakukan dibaptis supaya dimeteraikan, supaya diselamatkan. Ya, buat apa Bapak Ibu cari kekayaan, kesuksesan, ketenaran di dunia ini? Kalau akhir hidup Bapak Ibu kita ya sengsara dalam neraka, tidak dapat diselamatkan. Tadi saya bilang kalau kita mau punya Roh Kudus, kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi atas nama Kristus. Ya, tadi pemimpin pujian sudah buka ruang kesaksian, tapi gak ada yang satu pun maju untuk kesaksian. Gak adanya banyak pengalaman, banyak istilahnya pribadi-pribadi yang mengalami kebaikan Tuhan. Ya, menjadi saksi di dalam apa? Ya, di dalam dunia kita. Dunianya kita apa? Kalau Bapak Ibu dunianya bisnis, jadilah saksi di dalam dunia bisnis itu. Kalau dunia Bapak Ibu politik, ada yang di sini mau jadi kubu? Pak Batubara mau jadi kubu? Apa Pak Sianipan? Di dunia politik, jadilah saksi di dunia politik. Anak-anak muda yang masih sekolah, jadilah saksi buat Kristus di dunia pendidikan. Seperti apa? Salah satunya berprestasi yang baik. Nggak usah ranking 1 pun nggak apa-apa kalau memang kita nggak mampu. Tapi kalau kita jelas di sekolah kita rajin, berapa sekolah rajin, ya nilai-nilai nggak anjlok, sama dengan rata-rata nilai kelas, yang naik-naik sedikit, ya. Kalau memang nggak mampu juara umum, nggak usah juara umum, juara kelas. Kalau nggak bisa mampu juara kelas, masuk juara 10, 5 besar. Yang penting kita jadi saksi. Oh iya, orang Kristen itu baik, pintar-pintar ya. Dalam dunia bisnis memang kata orang kejam. Ya, saya belum masuk dunia bisnis dan dunia berjualan pernah saya lakukan. Tapi katanya kejam, saling makan dan makan. Kita bisa jadi saksi di situ Bapak Ibu. Mewartakan kebaikan Tuhan. Ya, saya yakin setiap orang percaya ada roh di dalam hidup kita. Saya punya ilustrasi. Nah, ilustrasi seperti begini, Bapak Ibu. Kalau kita di dalam hidup kita ini sudah ada roh, tinggal rohnya itu seperti apa? Roh Kudus itu. Ada ilustrasi seorang bapak menyewa, bukan bapak sih, anak muda menyewa kamar di dalam rumah, ya, di dalam rumah yang rumahnya itu ada pemilik rumahnya, ya. Jadi ngekos ceritanya. Nah, si pemuda ini punya wewenang dalam kamarnya. Dia nggak punya wewenang dalam rumah itu. Walaupun tinggal satu rumah. Kenapa? Karena ngekos. Jadi di dalam rumah itu kalau ada apa-apa pun dia nggak tanggung jawab. Ya. Nah, kebetulan sang pemilik ini adalah ibu tua, ya, yang sudah tidak punya suami, tapi gak tua-tua amat, gitu, masih ke pasar, ya, kayak Om Purba gitu, masih bisa naik motor. Walaupun sendiri, tapi masih kuat. Nah, ada kalanya di dalam rumah pekerjaan yang laki-laki harus kerjakan, ya, seperti selang apa, pipa itu rusak lah, apa lampu putus lah, kabel putus, nggak mungkin, nggak semua perempuan berani. Nah, ibu ini menyuruh anak muda ini untuk apa? Benerin, tolong dong benerin tuh konslet, kabelnya dibenerin. Setelah dibenerin, selesai, anak muda ini apa? Balik lagi ke kamarnya.
Jadi ibaratnya seperti itu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, tapi ngekos. Jadi apa-apa semau kita. Kalau lagi butuh kita panggil. Benar apa benar? Ya, kalau lagi susah nangis-nangis, minta Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, Tuhan tolong. Ya. Ada lebih ilustrasi seperti ini. Roh Kudus itu seperti apa? Ya, seperti orang bawa mobil. Nah, kita yang pegang setir, Roh Kudus yang duduk di belakang. Jadi bos. Tapi waktu Roh Kudus suruh belok, kita tetap lurus. Suruh lurus, ya sama Roh Kudus, kita malah belok. Nah, ini yang salah. Yang pegang kendali yaitu kita, bukan Roh Kudus. Tapi kalau kita berkata, Roh Kudus, kamu yang mimpin deh. Ya, saya duduk di samping. Saya duduk di samping. Terserah kamu mau bawa kemana, jalan mana yang terbaik buat saya. Saya pengen tujuannya ke sana. Jangan Roh Kudus itu di dalam hidup kita itu seperti ngekos kalau ada butuhnya. Ya, kita dikendalikan oleh daging kita. Ya, pas saya baca ilustrasi yang mobil ini, jadi saya ingat sama Tasya dan Excel. Ya, waktu dulu sering ke Subang bolak-balik itu les piano, les keyboard. Nah, pulang les, si Excel biasanya dari ikut sama Tasya, Jogja. Bapak Ibu tahu kan pasti yang sering ke Jogja di Subang. Jogja, maminya ngedek. Enggak, ke Solo aja, ketemu uncle, ketemu abang saya, ngedek. Enggak, ke Jogja. Nah, saya diem aja. Saya keluar, nyalain mobil, putar, lewat itu Jogja. Nih, udah ribut tuh berdua di belakang. Jogja. Saya diem aja, lurus aja. Dia langsung ngomong, Papi nakal, Papi jahat, saya sering gitu. Papi jahat, Papi nakal, itu Jogja. Ya. Siapa yang pegang kendali? Saya. Siapa yang pegang kendali? Saya. Bukan Aca sama Excel. Ya. Kenapa? Bukannya saya nggak sayang sama mereka, karena seminggu sudah ada di situ. Ya kalau anak-anak ke Jogja, Green Jogja itu larinya kemana? Bau yang sering ngajakin jalan-jalan anak-anak ke atas kan? Gak cukup 50.000. Gak cukup 50.000. Nah, yang mengendalikan siapa? Saya. Nah, itulah Bapak Ibu. Ya, jangan mau daging kita yang kita kendalikan, tapi roh kita, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Ya, siapa yang pegang kendali? Kalau ada Roh Kudus yang pegang kendali, ya, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, Roh Kudus akan mengingatkan, menolong kita untuk melepaskan pengampunan. Kalau Roh Kudus yang pegang kendali, waktu kita mengambil keputusan, Dia akan memberikan kita hikmat untuk kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita dapat berkat, kita nggak akan pelit. Kita langsung ingat pekerjaan Tuhan, kita akan ingat buat Tuhan. Ya, buat Tuhan itu nggak harus ke gereja ya. Walaupun gereja pun butuh. Buat sesama seiman kita bisa. Yang kita lihat, oh ini nggak mampu, bisa kasih. Bahkan tetangga kita pun kita bisa kasih. Bagiannya Tuhan. Ya. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita akan mengasihi orang-orang yang bahkan berbeda sama kita. Amin. Itu yang dikenal orang Kristen. Ya, itu yang dikenal orang Kristen, dapat mengasihi orang yang berbeda sama kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau ada Roh Kudus yang tadinya galau, bimbang, ragu, takut, Roh itu akan memberikan kita pengharapan. Bahkan Roh pun membantu kita dalam
berapa? Berdoa. Roma 8 ayat 26. Jadi kalau orang Kristen, saya nggak bisa berdoa, malu. Saya nggak bisa berdoa deh, malu. Karena rohnya bisa membantu kita untuk berdoa. Masa kita nggak bisa berdoa? Berdoa itu kayak kita berkata-kata sama manusia juga. Tetapi kita berdoanya ke atas, ke Tuhan Yesus, mengucap syukur kebaikannya. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, waktu kita susah, waktu kita lemah. Roh itu yang ada di dalam kita ini bisa bantu loh. Asal Roh itu yang kendalikan kita, bukan kita yang utama. Ya, bagaimana sebenarnya? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Karena sudah pusing, karena sudah galau, karena sudah takut, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Berdoa pun sudah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma air mata yang turun. Roh itu sendiri yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap, ya, yang tidak terucap, yang biasa kita dengar itu dengan bahasa lidah. Kita tidak mengerti. Hanya Roh itu dengan Tuhan yang mengerti. Ya. Roh kita sudah ada. Maukah kita memenuhi Roh itu di dalam hidup kita? Ya, memegang kendali dalam hidup kita. Bergaul dengan Roh Kudus. Mau enggak? Itu pilihan Bapak Ibu. Kami hamba-hamba Tuhan hanya memberikan, mengingatkan bahwa ada satu pribadi, ya, pribadi yang selalu baik, yang selalu menolong dalam hidup kita. Bergaul dengan Roh Kudus itu saya ibaratkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Benar nggak? Saya ilustrasikan begini. Kalau laki-laki sama perempuan di sini yang pacaran sama Handoko, Entonga, Habib Bang Adil, lagi pacaran nggak Bang? Lagi pacaran nggak? Nah, kalau lagi pacaran, ketemu sama ketemu, saling kan kenal. Kayak tuh sama Bu Sutina, pasti kan kenalan dulu kan, nggak langsung kenalan kan? Kenalan dulu, ya. Kalau sekarang WA-WA-an, kalau dulu pakai surat, ya saya masih mengalami surat, ya. Cici saya yang baca suratnya lagi. Kalau saya ditolak oleh Ujen, kasihan ya, curhat. Nah, hubungan laki-laki dan perempuan saling mengenal dulu. Terus apa? Mengetahui. Ya, jadi yang pacaran ini harus dibongkar kejelekan-kejelekannya. Jangan waktu pacaran taunya baik-baik aja, tapi harus tahu juga kejelekannya. Misalnya kejelekannya teledor, ya, naruh apa-apa sembarangan. Kalau naruh duit nggak apa-apa, bisa kita simpan. Nah, lama-lama karena bergaul, terus ada ikatan, lalu menikah, benar? Nah, setelah menikah ada hubungan intim. Jadilah buahnya, yaitu buah hati, ya kan? Anak kita. Karena ada hubungan intim, bergaul. Maka Roh Kudus pun sama. Kalau kita mau bergaul dengan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22. Cepat. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan menghasilkan ini buahnya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah punya Roh, ya, daging ini yang harus kita salib. Jadi Roh itu yang akan mengendalikan hidup kita, ya, dengan segala hawa nafsu dan keinginan, ya. Ayat 25, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh
roh. Ayat 22 dan 23 adalah hasil dari bergaul dengan Roh Kudus. Suami istri bergaul, saling dekat, bahkan dehernya pun tahu ya. Oh, suami saya datang, ya. Atau pas lagi di tempat pesta, oh istri saya lagi ngomong, lagi ngomong loh sama teman-temannya. Pasti tahu kenapa? Karena sudah bergaul karib, sudah setiap hari berhubungan. Begitupun dengan Roh Kudus, kita tahu apa maunya Roh Kudus. Amin. Ayat 25. Saya lebih senang atau saya mendapatkan sesuatu yang kayaknya kayak dikasih pilihan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di sini dikasih garis bawahi Bapak Ibu boleh. Baiklah. Jadi baiklah itu apa? Tahu, Dewi? Baiklah apa? Seperti usul. Nih, kalau kamu sudah hidup dengan Roh, harusnya kayak gini nih. Nah, jadi gak dipaksakan. Hanya usul, enggak, kamu harus minta baiklah hidup dengan Roh. Kita lagi yang kena. Mau Roh Kudus yang pegang kendali atau roh daging kita yang pegang kendali. Ya, kalau kita sudah berbuah, hidup kita pasti berubah. Enggak sama yang dulu. Orang pasti akan melihat buah kita. Ya, yang tadinya pelit, minta-minta terus, maunya dikasih terus, ya, lama-lama jadi orang yang murah hati, orang suka kasih, ya, jadi suka memberi. Kita yang dulunya suka marah, pemarah, kesinggung, dikit-dikit marah, ngomong kasar sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, jadi lembut karena ada buah Roh. Jadi lemah lembut tadinya pemarah, bukan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai bahaya. Kita yang dulunya egois, selalu mementingkan diri sendiri, sekarang menjadi mementingkan kebersamaan. Kita yang dulunya khawatir, takut, ya, sekarang kita punya kekuatan, ya, kita punya penolong, penuh damai sejahtera. Yang kita dulunya sombong, kalau nggak disapa nggak akan nyapa. Itu akan berubah kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Malah kita menjadi orang yang rendah hati. Bahkan ada slogan yang bilang begini, kalau nggak ada lu nggak rame. Ya, kenapa? Karena kita sudah nggak sombong, kita enak diajak ngobrol, ngomongnya nggak negatif. Kenapa? Karena ada buah-buah dari Roh. Tapi yang tadi saya bilang, ya, yang saya bilang ayat yang ke-24. Banyak orang, ya, saya nggak menyalahkan, banyak orang Kristen. Ada yang berkata, gak usah setia-setia amat lah, gak usah fanatik banget sama firman Tuhan. Kenapa? Karena akan dilarang. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginan-keinginan yang tidak baik loh ya. Bukan keinginan untuk Bapak Ibu sukses, untuk Bapak Ibu maju ke depan, itu nggak masalah. Tapi keinginan-keinginan yang membawa tidak masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak orang-orang Kristen ini nggak mau punya Roh Kudus, nggak mau dipimpin Roh Kudus, nanti dilarang. Saya nggak boleh kesini, saya nggak boleh pakai ini, saya nggak mau melakukan ini. Jangan salah, Roh Kudus itu nggak melarang. Roh Kudus nggak melarang kita, tapi Roh Kudus itu, ya, cuma membenarkan, ya,
Ya, makanya dia itu namanya roh kebenaran, membenarkan hidup kita supaya kita tidak menjadi busuk, kita tidak menjadi bati, bahkan nanti menjadi binasa karena hawa nafsu kita, karena keinginan kita, karena Roh Kudus tidak dipilih oleh kita untuk nih hidup saya, pimpin hidup saya. Ya, saya ingin untuk pemain musik ke depan. Saudara, buah-buah roh itu tidak muncul tiba-tiba, tapi ada hasil sebuah hubungan intim, hubungan karib, bergaul setiap hari, bergaul setiap saat. Buah itu tidak bisa disembunyikan. Buah itu akan menghasilkan dan bisa dilihat oleh orang. Ya, orang akan menjadi percaya kepada kita. Soalnya bagaimana? Kalau sudah ada buah, orang akan melihat buah itu. Loh, kamu dulunya kok susah, lihat sukanya bersungguh-sungguh, sukanya galau. Tapi kok sekarang ceria, sukacita, ya mukamu ceria. Ada apa sih? Oh, dulunya kamu marah-marah, nggak bisa disini sama sekali, nggak bisa ngomongin sama sekali. Kok sekarang enak banget ngomong sama kamu? Kenapa? Karena ada buah roh di dalam hidup kita. Dan itu apa? Itu kuasa yang diberikan Tuhan untuk kita bersaksi. Nah, kalau sudah seperti itu, orang tertarik dalam hidup kita nggak usah banyak bicara. Kita hanya bilang, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penyelamat hidup saya. Dia yang merubah hidup saya. Ya, maukah kita menjadi saksi bagi Kristus? Penuhilah hidup kita dengan Roh Kudus. Kita akan angkat pujian penyembahan kita. Haleluya. Saya sudah untuk pamit ke diri. Karena Roh itu sudah ada di sana.
supaya Roh-Mu yang memimpin kehidupan kami. Bukan daging kami, bukan kekuatan, bukan hikmat kami, tapi Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kau sudah memberikan Roh-Mu, Tuhan, untuk kami yang percaya kepada. Haleluya, haleluya. Kita pujian mereka saja. Saya ingin kesediaan maupun berdoa untuk pimpin doa habis ditutup. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turun bekerja. Ajar kami Tuhan lebih mengerti, ajar kami Tuhan lebih rendah hati, ajar kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita berdua. Bagus. Terima kasih.
beri boleh, tidak ada yang dipaksakan. Sama apa dangdutan kita Bapak Ibu. Haleluya. Ayo kita mau menjalankan. Haleluya. Hari Rabu seperti biasa ada ibadah tengah minggu jam 5 sore ya. Mari ibu-ibu, bapak-bapak berikan waktu ya jam 5 sore yang bisa ya. Terus untuk hari Sabtu untuk pemuda dan remaja jam 5 sore dilanjutkan dengan latihan musik ya. Untuk hari Minggu seperti hari ini jam 7 dan jam 8 sekolah minggu. Yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu Florencia Dwi Meliana ya, masih di belakang ya, jadi pengawas guru sekolah minggu ya. Panjang umur, Tuhan memberkati. Lanjut, doakan untuk bangsa Indonesia pada homeless yang akan bulan depan ya kalau nggak salah ya, pemilihan guru ya, bahkan sekota Indramayu pun ada. Pada homeless, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, juga untuk Bapak Ibu Gembala, peserta kami yang di pastori saling mendoakan. Laporan keuangan gereja, kas pemuda 825.000, untuk kas sekolah minggu kolektan masuk 65.000, snack dari saudari Abigail pengeluaran 40.000 dan akhir saldo 966.650 rupiah. Saldo kas diakonia 1.978.000. Terus saldo kas Natal 3.029.000. Ada lagi? Laporan sisa dana pasca 2021 ya. Itu apa ya? Total dana 1.820.000 ya. Pengeluaran ada THR, terus ada bagi tajil, ada nasi kotak untuk banser ya. Terus ada buat pelayan dapur, ada 7 dus air minum gelas, plastik dan es kelapa yang bantu bagi-bagi tajil, dan pengeluaran total 1.613.000, sisa dana 207.200 perak. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah memberikan berkat untuk acara pasca kita dan kenaikan ya. Terus habis pengumuman dari gereja, saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk pengumuman selanjutnya. Tuhan, kita juga mengucapkan selamat untuk
Wijaya yang Tuhan anugerahkan seorang putri, ya. Tuhan memberkati ya Pak, ya sehat semua. Ucapkan selamat datang pada Mas Riki. Sehat ya Mas, dan berkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa dan saya sedang yang bukan tamu tanda Floren. Kita akan menjadi di hadapan Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Biarlah hati raja-raja dikuasai oleh Tuhan dan boleh mengatur bangsa ini dengan baik. Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami dari setiap sakit, yaitu sakit COVID dan sakit sampar apapun Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan, di dalam bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Engkau ya Bapa. Masing-masing kami Tuhan boleh mendapat bagian menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam dunia ya Bapa. Terima kasih, hari ini kami berdoa Tuhan, bahwa Ananda Floren dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi umurnya menjadi 15 tahun. Kami bersyukur untuk Floren Tuhan. Jadikanlah dia pemenang jiwa bagi keluarganya Tuhan. Agar papa, mama, saudara-saudaranya boleh dimenangkan buat Engkau ya Bapa. Jadikanlah Floren berkah ya Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan. Berikan masa depan yang baik bagi Ananda Floren Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang masih terbaring sakit, yang tidak hadir hari ini Tuhan. Engkau tilik melawati mereka Tuhan. Sakit jasmani, sakit rohani Tuhan. Jamah sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh bangkit dan bersemangat di dalam Engkau, mencari Engkau di akhir-akhir ini Tuhan. Penuhilah seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa api pantai Kosta-Mu Tuhan, menyala-nyala membakar kami untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh melayani keluarga kami, untuk kami boleh melayani sekitar kami, tetapi kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan keluarga Bapak Agus Wijaya yang Tuhan sudah anugerahkan seorang putri ya Tuhan. Terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan. Biarlah proses dengan baik pemulihan dari Ibu Serli dan Ananda Cekoni ya Tuhan, supaya dalam keadaan baik Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat Tuhan di segala kebaikan Tuhan atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang kuliah Tuhan, yang ada di luar kota bahkan di luar negeri, mereka yang bekerja Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bahkan jadikanlah kami suami-suami, bapak-bapak yang takut akan Tuhan, dan ibu-ibu yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadikanlah anak-anak di tempat ini anak-anak yang menghormati orang tua mereka dan takut akan Tuhan, sehingga berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat Tuhan di tempat
ini. Terima kasih Bapak Ibu, berkati seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan jeripaya kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang memberkati kami, berkati pelayanan kami, berkati korban persembahan kami, korban ucapan syukur kami, lewat hati, lewat pikiran, lewat doa kami, lewat tenaga kami, apapun yang kami buat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih dan kemurahan yang turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengawali hari yang baru besok bersama dengan Engkau Tuhan, minggu yang baru bersama dengan Engkau, dan kami percaya Tuhan ada kasih Tuhan yang menyertai kami semua. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menyinari engkau dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati.